Salah kan? Mati me di salib. Oke, Bang Suma. Oke. Jawab Bang Suma. Oke. Jangan nangis, Pak. Silakan. Jangan Kita nangis. ketemu lagi. Wah, ini Iya, diskusi yang kok lupa. sehat dong. Jangan loh, kok ini Oke, Pak. menghujat Oke, sorry. pengiran Lanjut, Iya, lanjut. pribadi. iya, iya. Santai aja. Iya, Emang kalau setelah bicara Yesus sama guru menerima dakwah. firman, Nah, setelah Yesus menerima firman, dia kenapa rupanya setelahnya? Jadi apa dia? jadi Jadi hebat. saya jawab ya, Ya. jangan dipotong-potong Yoi. ya, kasih waktu ya. Oke. Jadi kita kembali lagi ke misi Yesus datang ke dunia, ya kan? Saya jelaskan Oke. manusia itu penuh dengan dosa, ya kan? Dari sejak Adam, ya kan, sampai turunan-turunannya mewarisi sifat-sifat dosa yang dibawa oleh Adam, ya kan? Kita manusia berdosa, Tuhan sudah kirim hukum Taurat, tapi juga masih kepala batu, masih juga memberontak Iya. kepada Tuhan. Sudah Nah, terus? disiram dengan air bah juga, masih juga kepala batu. Sampai Terus? kapan Tuhan tidak mau itu umatnya jauh, semakin jauh dari Dia, ciptaannya, ya kan? Iya, Karena terus? begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada ciptaannya, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal dalam diri Yesus. Dan berupa firman, firman itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus. Yesus Ya, punya terus? misi ke dunia itu menyelamatkan orang-orang berdosa. Ya, orang-orang berdosa ya kita-kita semua ini. Karena Ya. Tuhan mau itu umatnya kembali bersekutu dengan Dia sama seperti waktu Adam di Taman Firdaus. Ya Iya. kan? Jadi dengan melalui Yesus, ya kan? Ya. Pengorbanan Yesus, manusia itu tidak ada jarak lagi. Kalau dulu, kalau untuk pengampunan dosa kan harus pembakaran, harus Ya. lewat hewan. Tidak bisa manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dia harus melalui perantara Yesus. perantara Yesus. Ya. Iya, kematian Yesus di kayu salib. Itu masuk terus? itu karya Tuhan yang terbesar itu buat dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena manusia tidak bisa berbuat sendiri dengan akal sehatnya kalau tidak melalui Yesus. Ya kan? Jadi Yesus mati di kayu salib, ya itulah. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan lagi itu tidak seperti dulu lagi. Jadi seperti hubungan bapa dan anak. Makanya Allah kita panggil Bapa. Kita ini ada anak-anaknya. Jadi begitu dekatnya kita panggil Allah itu sebagai Bapa. Dan kita ini adalah anak-anaknya. Begitu. Oke. Karya terbesar itulah kematian di kayu salib. Oke, setelah kemudian mati, Yesus mati, bangkit. Terus apa lagi? Yang lebih hebat yang Yesus miliki, yang sampai saudara-saudara Kristen menuhankan Dia itu apa? Karena Dia menebus dosa. Karena Dia menebus dosa. Oke? Iya. Di Keluaran 29 nomor 14, tai lembu juga menghapus dosa, tapi tidak ada orang yang menuhankan tai sapi. Ayo, itu setara dengan Yesus. Terus apa lagi? Tunggu dulu, tai lembu, tunggu dulu. Ini menarik lagi. Supaya tidak menimbulkan ini ya, persepsi. Kita buka di Keluaran berapa? Keluaran 20. 29. Saya berharap Yesus lebih hebat dari tai sapi ini. Iya, karena Anda mengambil analogi seperti itu. Bukan analogi. Ini Anda yang menganalogikan. Anda yang menganalogikan anak orang sebagai penghapus dosa. Saya berharap ada level tertinggi yang Yesus miliki melebihi tai sapi. Ayo. Ya Allah. Tunggu. Ayat 14 ya. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan Iya. Biarkan apa-apa. Lanjut. Kita ini jangan. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Maksudnya, jadi Anda Bang Suma tadi menanyakan kotoran tai lembu, kotoran sapi jadi apa? Penebusan dosa. Iya. Ya, begitu ya. Ini dalil semua ya. Dalil. Iya, Bung. Makanya saya tanya, coba Anda simpan Yesus di level tertinggi yang bisa mengalahkan tai lembu ini.
Bisa enggak? Karena saya Ya. masih melihat dia malah lebih rendah daripada tai lembu. Ingat, Keluaran 29 nomor Salah. 14 dengan sabar dulu, sabar Bung, sabar. Habis ini Anda boleh celoteh panjang lebar. Keluaran 29 nomor 14 ini adalah permintaan Tuhan, perintah Tuhan agar manusia Bani Israel mengambil lembu, kotorannya dan juga kulitnya untuk dibakar. Ini perintah Tuhan. Mana perintah Tuhan untuk mengambil Yesus untuk dibunuh di atas tiang salib, Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan. Maka saya mengatakan level tai sapi lebih tinggi daripada Yesus dalam hal penghapusan dosa. Mantap saya, silakan. Oke, saya jawab sebisa yang saya tahu. Ya. Siap. Kita ulang lagi supaya Iya, lebih segar silakan. lagi. Silakan. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi kita Iya. tahu dulu ya, pada zaman dulu di kitab Kejadian, orang Yahudi, ya orang Iya. umat Israel, ya, itu kalau untuk pengampunan dosa tidak bisa langsung kepada Allahnya, kepada penciptanya, dia harus melalui perantara hewan. Dalam hal di sini di ayat Oke. 14 itu lembu jantan. Oke. Lembu jantan kau persembahkan, dibakar. Dan Ya. kebetulan di sini lebih rinci dijelaskan, daging lembu, kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dan api di luar perkemahan. Jadi jangan Itulah. kita fokus ke kotorannya lembu, tidak, jangan bicara kotorannya. Kita bicara satu sapi, satu lembu. Iya, Trinitas Jangan ini Bang, membawa- Trinitas Iya, betul. lembu, di Tapi situ bukan- ada kulit, ada kotoran, Betul. ada daging. Trinitas, tiga dalam satu. Tapi dalam artian bukan itu saja, itu dijelaskan itu ada lembu, lembu jantan itu Iya, berarti lembu. satu tubuh semua, Iya, satu kulit tubuh. dan kotorannya. Trinitas Jangan kan? diangkat, tapi jangan diangkat kotorannya, itu Loh. Pak, supaya kalau mau lebih Ini- tahu. Gerunda dikit Ya, gerunda. kan? Assalamualaikum. Anda cuma mengangkat Waalaikumsalam. kotorannya di sini, lebih Ya. fokus ke King Richard, kotorannya. Tapi King Richard. lembu Kotoran jantan. lembu bukan. Apa? Kotoran lembu bukan. Ya, tapi kalau Anda mau memakai kata kotoran, Lanjut, kotoran Gerunda. lembu itu kan Iya, jadi- berbeda penafsiran. Iya, jadi ini seakan-akan- Trinitas. Ini seakan-akan Trinitas. kotoran lembu ini bukan lembunya. Tiga pribadi, Kalau Anda satu mengatakan hakikat. kotoran lembu, harus Tiga dengan pribadi, lembunya satu saja. hakikat. Bung. Tapi Anda mengatakan kotoran lembu, jadi seakan-akan kotoran lembu penghapus dosa. Itu sudah salah. Anda mengatakan Ini penafsiran nih. seperti itu. Tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya Daging harus lembu. kau bakar. Iya, Iya, tapi kan Trinitas ada ini. dagingnya, kan? Ini Trinitas Iya, ini, tapi- Trinitas. tapi kan ada Trinitas. dagingnya, tapi Anda Tiga mengatakan pribadi yang kotorannya. berbeda, tapi Ah. satu hakikat. Nah, sekarang saya minta kepada saudara, tunjukkan level Yesus lebih tinggi daripada ini, daripada kotoran, daging Iya, dan juga tapi lembu. jangan- Coba. Tapi Silakan. saya cuma minta Bang Suma, jangan selalu mengatakan kotoran lembu. Ini Di situ tertulis. dijelaskan juga ada dagingnya. Oke, saya Ya, ulang, ada saya ulang. kulitnya. Coba Tapi yang Anda bawa selalu kotoran lembu. Oke, saya ralat perkataan saya. Tidak Oke. bagus itu begitu. Oke, Bang saya Suma, minta teman maaf. kecorak Saya ralat. berpikir. Tolong Oke, Anda siap. tunjukkan level tertinggi yang dimiliki Yesus. Apakah setara atau bahkan lebih tinggi daging lembu jantan dan kulit serta kotorannya sebagai korban penghapus dosa dibandingkan Yesus? Atau setara dia, setara dengan daging lembu jantan, kulit dan tai lembu? Coba. Ya. Coba dari aspek mananya bahwa Yesus itu lebih tinggi derajatnya daripada Trinitas yang ini. Yang ada di antaranya juga tai lembu di dalamnya. Silakan. Tapi jangan selalu bawa bilang telembu. Di situ kan ada dagingnya, ada kulitnya. Jadi Lah, orang sudah berpikir supaya aneh. Bapak itu berpikir betapa rendahnya Yesus itu di hadapan Anda. Yesus Anda setarakan dengan seperti ini. Yesus tidak direndahkan. Nah, kalau Yesus tidak direndahkan, tolong Anda jelaskan setinggi-tingginya level Yesus yang bisa menyamai, minimal menyamai daripada kulit, daging dan kotoran lembu ini. Coba. Saya ingin tahu. Silakan. Oke, saya jawab langsung ya. Kita gantian ya. Potong dulu. Kalau saya jelaskan ya. Ya, Oke. silakan. Itu terlalu naif lah, terlalu inilah kalau bagus. Yesus mau disamakan dengan lembu jantan. Nah, bagus. Sekarang Yesus kalau itu begitu, dibilang anak Allah, kok bisa disamakan dengan sapi, lembu. Itu terus? itu kan ciptaan kita manusia, apalah daya kita.
Yesus itu kita anggap Ini, dia adalah firman, firman yang menjadi manusia. Ini, Pak, Seperti itu. lembu, dagingnya, kulitnya, tainya itu adalah korban penghapus dosa. Yesus korban apa? Korban penghapus dosa. Tolong tunjukkan level Yesus lebih tinggi daripada ini. Saya tunggu, silakan. Saya jelaskan level tertingginya ya. Itu gampang aja kalau dijawab loh. Oke. Level tertingginya kalau saya ambil dari itu tadi di Yohanes 1, Yesus ada pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah telah menjadi manusia. Dalam diri Yesus itu level tertingginya. Oke. Dia adalah Allah yang adalah firman. Baik. Itu level tertingginya, jangan disamakan dengan korban lembu jantan. Anda yang menyamakan. Yesus yang Anda sebutkan tadi sebagai level tertinggi, endingnya sebagai penebusan dosa, korban penghapus dosa. Ini Anda rendahkan lembu, daging, kulit, dan kotorannya. Tapi hakikatnya sama-sama tugasnya dengan Yesus sebagai korban penghapus dosa. Perbedaannya adalah Tuhan yang memerintahkan untuk membakar tai, daging, dan kulit. Tetapi membunuh Yesus itu bukan perintah Tuhan. Ayo. Saya sampaikan ya. Yang silakan. menyerahkan Yesus itu bukan adalah orang Kristen, tetapi tentara Romawi. Berarti yang menghapuskan dosa, yang memerintahkan menghapus dosa dengan darah manusia adalah tentara Romawi. Yang memerintahkan menghapuskan dosa dengan kotoran daging dan kulit lembu adalah Tuhannya Bani Israel. Levelnya tinggi yang mana? Pak, kenapa mau dibilang yang menghapus dosa itu adalah tentara Romawi? Dia yang menginstruksikan untuk dieksekusi, malah dia yang melakukan kemudian eksekusi terhadap korbannya Kristen, yaitu Yesus. Jadi gini, Bang Suma, dengar dulu. Masih bagus saya katakan tentara Romawi. Saya tidak bilang iblis. Dengar dulu, saya belum menjelaskan itu, Pak, karena orang ini udah kotor gitu. Jadi semua pemahamannya itu logika memahami ajaran Kristen. Jadi percuma, Pak. Lah, turun aja, Pak. Turun. Nggak apa-apa. Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Harus dengan logika, Pak. Jangan asumsi. Silakan. Sementara kalian memahami ajaran kalian itu secara iman. Sementara memahami ajaran Kristen itu secara logika. Nggak fair. Kami logika dan iman, Pak. Logika dan iman itu harus bagaimana logikanya Nabi Anda itu menerima wahyu, sementara Nabi Anda itu maaf 1000 kali maaf. Ya. Gimana? Tidak bisa baca tulis. Bagaimana? Logikanya gimana? Oke. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu disebut sebagai tidak bisa baca dan tulis, itu tidak bisanya adalah kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Tapi kalau dikatakan dia buta aksara Quran, itu keliru. Kenapa? Yang mengajarkan Al-Quran sampai berpuluh-puluh tahun adalah beliau. Tidak ada sumber Al-Quran selain beliau. Dia satu-satunya. Bagaimana mungkin mengajarkan Al-Quran kalau dia buta aksara Quran? Coba. Gitu ya, Pak. Kembali ke tema. Jangan lari kemana-mana dulu. Bentar. Yang menulis kitab itu siapa? Sahabat beliau. Sahabat beliau yang menulisnya. Setelah ditulis sahabat itu di cross check baginda enggak? Di cross check, Pak. Di cross check, makanya ada. Jangan dibilang Nabi itu A, yang ditulis sahabat B. Di cross check enggak? Karena dia kan enggak tahu apa yang ditulis sahabat. Di cross check, Pak. Jangan disamakan dengan Matius dan Lukas ya. Beda. Kami penulisannya ada saksinya. Kamu percaya itu dengan iman kan? Bukan logika. Kan? Dengan data. Tertulis di Asma Arijal. Ada kitabnya namanya Asma Arijal. Para periwayat-periwayat ini kualitas dan juga nilainya itu ada di kitab itu. Lalu menilai Matius itu menulis dengan benar kisah-kisah Yesus yang ada di abad pertama. Matius itu ada di abad keempat, gimana caranya? Mengeceknya gimana? Iman kan? Beda jadinya. Makanya kemudian memahami ajaran Kristen itu secara logika
logika. pindahin topik Sementara dulu Pak memahami ajaran penyebar. Kristen itu Jangan, Anda diam dulu. Saya moderatorin. Anda pindah topik ini. Biar Pak King dulu selesaikan sama Bang Juma. Jangan pindahin topik tidak dulu. Kalau Anda mau membahas ini topik lain, Anda standby dulu. Hormati orang di sini, hormati orang berdiskusi Bang Juma sama Pak King. Oke? Kita menghargai loh korban penebus Anda standby dosa dulu. yang Anda Terusin dulu Bang Juma pribadi, topiknya sama ya. Pak King. Silakan. Nah, ketika kemudian ada perintah yang datang kepada Bani Israel, perintahnya jelas, datangnya dari Tuhan. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kau bakar dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ini perintah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi yang diimani oleh Bani Israel. Pembunuhan terhadap Yesus itu bukan perintah Tuhan, tidak ada perintah Tuhannya yang mengawalinya, tetapi adalah inisiatif iblis kemudian merasuki Yudas, kemudian berkhianat terhadap Yesus sehingga Yesus ditangkap tentara Romawi lalu dia disalibkan. Poin daripada perintah Tuhannya mana? Untuk menghapus dosa menggunakan darah manusia Yesus. Makanya saya katakan level Keluaran 29:14 lebih tinggi daripada Yesus. Jadi itu pada manusia sampai anaknya yang tunggal diserahkan untuk menebus dosa manusia itu. Dalilnya itu dianugerahkan. Diserahkan nyawanya. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Anda mencomot-comot ayat sono. Bapak yang mencomot-comot. Saya minta datanya. Tuhan perintahkan manusia, Romawi atau Yunani atau apapun itu, agar mempersembahkan yang pencipta langit ini kenapa dilahirkan dari perawan Maria? motivasi Bani Israel bahwa Tuhan takkan manusia Itulah kuasa Tuhan, kan motivasinya tahu nggak apa motivasinya itu? Nah sekarang mana motivasinya untuk Bapak tidak percaya dengan logika yang saya sampaikan? Silakan Anda baca Bible, Kisah Para Rasul 2 nomor 2. Apa bunyinya? Kamu memaksakan bahwa apa dituhankan, kan itu yang kalian paksakan kan? Jangan lari ke Tuhan dulu, Pak. Ini level tertingginya Yesus untuk mengalahkan sapi tadi, lembu yang tadi itu
orang yang Gimana? berbuat dosa seharusnya upahnya maut. Tapi itu nggak perhati, semua berontak, semua berbuat jahat. Itu hukum Buktinya orang Kristen begitu ditebus dengan darah manusia masih aja kena maut. Iya, tapi artinya kan Tuhan itu, motivasi Tuhan itu Motivasi Tuhan itu baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Tuhan motivasinya memperlihatkan kekuasaannya melalui utusannya bernama Yesus. Itu motivasinya. Tidak ada motivasi untuk mereka ini, orang-orang yang melakukan dosa terhadap Tuhan, dijadikan Yesus itu sebagai tumbal penghapus dosa. Nggak ada motivasi kayak gitu. Di mana ilmunya? itu Bang Suma, dengar dulu sebentar. Kalau kami iman berkata, bro, iman. Loh, berarti iman Makanya buta. di situ kami nantikan nanti di hari kiamat turun hari kiamat itu yang datang nanti, bukan nabi yang lain. Di hari kiamat gua akan bertanya, wahai Tuhan, apakah kamu mengirim anakmu untuk mati dibunuh, untuk menebus dosa kami? Ya, anak saya mati dibunuh untuk dosa kalian. Nah, gitu paling. Tertulis di Ya, Injil. gini, tolong dibaca sebentar. Di Ibrani 10 ayat 10. Nah, Yesus itu. Kristus melakukan kehendak Allah dan mempersembahkan dirinya sebagai korban. Korban. Hal itu dilakukan Korban. satu kali saja untuk Kata siapa? selama-lamanya. Kata Ya, siapa? Yesus melakukan kehendak Kata Allah. siapa? Itu perkataan siapa? Oh, kata siapa? Siapa? Itu tertulis di Alkitab. Iya, itu perkataan Cuma- siapa? Itu perkataan siapa? Firman Tuhan Itu di atau Ibrani tertulis. firman Tuhan Dia atau melakukan firman kehendak Paulus? Firman Farisi? Itu melakukan kehendak Allah. Enggak, saya tanya, itu firman Tuhan atau firman Farisi? Kok firman Farisi ada yang tertulis di Alkitab, kok dibilang Farisi? Aduh, ampun. Nah, itu tulisan Bapak, siapa? Itu tulisan siapa? Itu sudah jawabannya. Yesus Bertobatlah melakukan kalian kehendak mengikuti Allah, Yesus. mempersembahkan Akulah jalan dirinya dan kebenaran dan hidup. sebagai Yohanes 14 korban. ayat 6. Kalau dia jalan, kenapa dipersembahkan kepada Theos? Kok dipersembahkan kepada Theos? Lah, tadi Anda baca Ibrani 10 nomor 10 itu apa? Iya, Yesus melakukan kehendak Allah, ia mempersembahkan dirinya. Justru dari Karena- tadi saya minta di mana kehendak Allahnya supaya berlaku tebusan dosa dengan darah manusia. Kehendak Allahnya itu di mana? Ini perkataan Yesus. Yesus melakukan kehendak Allah seperti yang Astagfirullahaladzim. mempersembahkan dirinya. Karena Jadi pertanyaan kesimpulannya, lain, Anda kehendak tidak Allah. bisa mengangkat derajat Yesus lebih tinggi daripada kulit dan daging tai lembu tadi. Ya, karena tidak ada perintah di dalam. Beda Pak. Ini karya Tuhan memang. Bang Loh, Suma. ini yang karya Ini Tuhan kita di sini ini. mengerti kalau Yang karya kita Tuhan mencari. ini, Bang. Daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya harus kau bakar. Itu karya Tuhan. Yesus sendiri mengatakan dia melakukan kehendak Allah. Ya, sekarang mana kehendak Dia Allahnya? melakukan kehendak Allah. Mana Yesus kehendak mempersembahkan dirinya sebagai mana korban. kehendak Allah agar Yesus mati? Mana? Di mana tertulis? Di Karena mana? memang sudah dia sebagai adalah anak domba Allah. Untuk Nah, itu dikorbankan. lagi-lagi Yesus Memang Anda sudah sebut sebagai dijelaskan anak di situ. domba. Sedangkan Yesus anak domba, kalau Keluaran 29 itu lembu jantan, lebih besar lembu daripada domba, Pak. Lebih dahsyat Keluaran 29 daripada ajaran Kristen. Nah, Anda besar Anda dari kalah mana lagi. Anda mengartikan. Lembu Kalau sapi Anda lebih mengartikan besar dulu. daripada itu. Jangan Beda, lihat Mak. karena lembu lebih besar dari domba. Tidak. Loh. Lembu itu apa, Pak? Lembu itu apa? Itu karena dilihat lembu lebih besar daripada domba, jadi Anda mengartikan Lah, itu lebih besar, tidak seperti Di imamat itu. 4 sebagai penebus dosa bagi banyak orang itu lembu, untuk satu Tidak, orang lembu. itu kambing atau domba. Jadi Domba nggak itu tidak cocok. diartikan begini, Bang Suma. Domba tidak diartikan sebagai secara harfiah bahwa domba itu simbol. Simbol, simbol bahwa Yesus seperti itu, domba. simbol bahwa Yesus itu adalah anak domba, kan gitu. Dia simbol, diartikan Iya, simbol sebagai apa? domba dia. Nah itu dia Bukan makanya. domba. Tapi faktanya tindakan yang dilakukan terhadap Yesus bukan simbol. Yesus betul-betul disembelih. Apakah itu simbol? Sembelih. Siapa yang sembelih? 1 Korintus 5 nomor 7, coba Anda baca. Baca Wahyu 5 nomor 6. Seekor domba yang disembelih. Udah disalib, disembelih lagi.
Coba kita buka. 1 Korintus 5 nomor 7 coba. Itu aja dulu. Nggak bisa Yesus ini terlalu rendah dibuat kalian. Aduh. Ketinggian Paulus. Iya. Enggak, ini tadi yang saya ini dulu, Dinda 1 masih lebih Korintus tinggi 5 ayat ini. berapa? Sebentar. 1 Korintus 7. 5 nomor 7. 1 Korintus 5 ayat 7. Yuk. 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebagai anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sebagai anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Yesus disembelih kan? Yaitu Kristus. Yesus disembelih juga kan? Tidak diartikan sembelih. Simbolis susah banget jawab itu simbolis. Ini. Aduh. Ini dalilnya Pak tertulis. Wahyu 5 nomor 6 juga begitu, disembeli juga dia. Seekor dia malah disebut di situ. Seekor anak domba. Ini Yesus bahasa, dibilang seekor. Pemaknaan terjemahan bahasa itu kan sekarang sudah melalui pergeseran. Bukan disembeli seperti kita sembeli hewan, sembeli itu. Ini pemakaian kata aja ini, disembeli begini. Iya, tapi bukan faktanya Bapak, dia dipotong lehernya. Keberadaan, dipotong lehernya. Iya, keberadaan. Faktanya keberadaan Yesus itu setara dengan keberadaan kulit dan daging serta kotoran lembu, sama-sama korban penghapus dosa. Tidak menyatakan itu. La haula wala quwata illa billah. Dengarkan. Tidak menyatakan itu. Tuhannya Bani Israel, Pak. Kita disetarakan dengan lembu. Tuhannya Bani Israel menghapuskan dosa Bani Israel dengan mengajarkan Bani Israel mempersembahkan kulit, daging, dan tai sapi sebagai korban penghapus penghapus dosa. Nah, Tuhan mana di dalam ajaran Kristen yang mempersembahkan anak manusia untuk korban penghapus dosa? Kalau Anda mengatakan Tuhannya Bani Israel, dalilnya tunjukkan di mana? Aduh, ini sulit lah di sini kita kalau menyangkut konsep ketuhanan, Bang Suma. Ini kita di sini pasti. Sulit katanya gurunya. Jatuh lagi di situ. Sulit kan? Sulit kan, Bang? Yesus kan adalah Allah Firman yang menjadi manusia itu ya. Dan dia kalau Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk jadi penebus, berarti boleh dong saya katakan bahwasanya lembu jantan yang tadinya menjadi korban penghapus dosa juga adalah jelmaan Tuhan yang datang sebagai penebus. Betul? Tidak, beda dong. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Beda. Apa bedanya? Binatang baru disamakan dengan Yesus. Nah, kan kalau Anda tertawa binatang disatarakan dengan Yesus yang manusia. Tapi Anda terbahak-bahak ketika manusia Yesus disetarakan dengan binatang. Ayo. Jelas berbeda. Kenapa mau disetarakan? Anda yang menyetarakan, Bang Suma. Pertama, Yesus itu di sini Anda mengatakan ketuhanan di sini, Bang Suma. Jadi Anda memakai logika. Sekarang aspek ketuhanan Yesus. Sebentar, Bang Suma. Sebentar. Gimana? Kalau bicara konsep ketuhanan, itu menyangkut keimanan, Pak. Keimanan itu adalah keyakinan dan kepercayaan. Tidak bisa masuk logika. Tapi Yesus memerintahkan kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal, bukan segenap iman. Kayak mana itu, Pak? Ya memang segenap akal dan budi, tapi di situ ditekankan ada keyakinan, kepercayaan. Di mana dituliskan itu? Di mana dituliskan bahwa Yesus memerintahkan menekankan keimanan di situ? Di mana? Ayo. Iman kepercayaan. Iya, di mana dalilnya? Kan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Nah, sekarang mana kasihilah Tuhanmu dengan segenap imanmu? Mana? Yesus mengatakan berbagailah orang yang tidak melihat, tapi dia percaya. Ada ayatnya. Mau dicarikan. Iya, percaya apa? Percaya gimana? Sebentar. Betul. Tuhan itu memang tidak perlu dilihat. Betul, lah perlu dilihat. Makanya seperti ini. Anda berdoa, Anda percaya Tuhan kan, Bang Suma ya? Semua kita percaya Tuhan. Kita tidak pernah melihat. Nggak nyambung sebenarnya ayat itu, nggak nyambung. Kita percaya Dia ada. Itulah iman.
Nggak Itu nyambung iman. sebenarnya itu, Bang. Dia Saya cuma boleh minta nyambung. Itu Yesus mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat tapi dia percaya. Ada Melihat ayatnya. apa? Penyembelihan Dia Yesus beriman. atau penyaliban Yesus? Melihat apa? Yesus menjanjikan apa? Tunggu ya. Wah, belok. Ini Anda bertanya lagi. Saya bukakan ayatnya sebentar supaya tidak salah tafsir Anda. Iya, gua tahu dalilnya. Gurunya juga tahu dalilnya. Ada, kan? Yang soal Iya. berbahagialah yang tidak melihat. Tapi melihat apa? Penyaliban atau apa? Melihat apa? Tidak melihat kesaksian, melihat apa yang Yesus lakukan selama dia di dunia. Dia menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang mati dibangkitkan. Nah, kan itu jatuhnya maksudnya. nggak nyambung jadinya. Pengajaran Yang dibahas pada soal saat penyaliban itu. sama tai lembu, sekarang Pada kok jadi saat larinya itu. sama mujizat-mujizat Yesus. Nggak Tidak, kan nyambung. Anda bertanya, melihat apa? Coba. Halo. Ya maksudnya Jadi untuk melihat. melihat Anda apa yang membawa dilakukan. Anda membawa data yang tidak relevan dengan pembahasan. Tidak, bentroknya di situ. 33. Surat Maryam ayat 33. Gurunda aku nyoba ya dialog ya. Iya, silakan. Itu surah Maryam 33, silakan dibaca surah Maryam 15. Nah, di situ jawabannya. Aku pengen nanya soal ini. Penyaliban Yesus itu karya Tuhan atau karya Romawi ya? Kalau boleh tahu. Karya Tuhan. Itu rahasia Tuhan itu. Itu tanya Tuhan sendiri yang pencipta langit. Bukan rahasia, karyanya, karya. Itu kan karya suka. Inilah penyaliban, karya yang luar biasa kayak gitu kan. Nah, Itu aku karya pengen Tuhan. tahu itu karyanya Romawi atau karya Tuhan? Tuhan. Karya Tuhan. Ya. Karya Apa lagi? karya Tuhan. Tuhannya orang Romawi jatuhnya ya. Bukan. Karya Tuhan, bukan Romawi. Dengar dulu. Loh, Tuhan yang kau yang nyalip itu Tuhan langsung atau Romawi? orang rumah Ya. perantaraan orang Romawi, tapi itu Nah, itu- di belakang layarnya itu Allah Bapa itu yang pencipta langit dan bumi. Iya, perantara Tuhan bukan. Halo? Ah, Iya, iya, kalau Tuhan. Perantara Tuhan bukan. Apa yang Anda tanyakan, Bang Korek? udah gini mindset, tidak Kenapa? akan selesai. Ya. Udah gini mindset Anda, udah nggak selesai. Kenapa? Coba tanyakan. Aku cuma bertanya kejujuran kalian. Penyaliban ini karya Tuhan atau karya Romawi gitu loh. Karya Tuhan, Sekarang, bukan karya Pak, Romawi. kembali logika ke Anda. Ya, Kalau pertanyaan karya tadi Tuhan, itu- maka Tuhan menjelma menjadi orang Romawi kan gitu jatuhnya. Kok Tuhan Bukan. menjadi Apa? orang Romawi dari mana? Ya kan? Dalilnya. Kalau karya Tuhan, maka Tuhan menjelma menjadi manusia-manusia Romawi kan gitu ya. Itu. Kok kau Makanya begitu? terlalu Dari jetek mana dengan dalilnya Anda seperti itu? memahami Itu- ajaran Kristen, itu bro. Terlalu penafsiranmu. jetek. Tidak Dan ada. kita memang Karena yang memahami nyalip, karena yang nyalip tentara Romawi. Anda salah. Makanya di Anda dunia ini bertanya Kristen itu salah. maju, teknologi, sains, Apa? kedokteran, Jangan lupa doktrin kalian loh. Jangan lupa doktrin kalian. Tuhan sendirilah yang turun ke bumi lalu menebus dosa manusia, ya enggak? Sekarang menebus dosa kan caranya penyaliban. Yang menyalib itu siapa? Orang Romawi. Tuhan menjadi orang Romawi Memang kalau orang gitu. yang menyalip. Terus Anda bilang mengatakan karya Nah, Tuhan kan itu. nalar Anda itu jetek, bro. Begini. Bukan begitu Apa? pemahamannya ajaran Kristen. Loh, kok Melalui kan tangan tadi, dan Gih, tapi di belakang itu kita sepakat dulu semua- Tuhan sendirilah yang menebus dosa-dosa manusia. Kan Tuhan sendirilah yang turun kan? Gitu kan ya? Sekarang Sepakat ya? Betul. Tuhan yang kamu sembah itu Sepakat. seperti apa wujudnya? Disembah kamu itu apa wujudnya? Sabar. Sebentar Pak. Disembah kamu itu Apa? Sebentar. Disembah kamu itu seperti Belum apa? tahu orangnya? kita belum tahu nanti kalau itu di akhirat nanti. Kita tahunya di akhirat. Belum tahu kita. Kita tuh nggak mau melampaui batas, nggak mau sotoy. Nggak saya jawab, dengar. Itu aja. Nggak boleh kita. Kalau kita nggak tahu gitu, kita nggak boleh Ya, berlebih-lebihan menyimpulkan apa yang tidak Tuhan katakan. Itu Islam, Ya, itu itu Islam. tambahin. Nah sekarang Itu kita aja. balik lagi. Kalau ke Kristen kan sangat-sangat apa ya, mengetahui pikiran Kristus tuh. 1 Korintus 1:31, ya nggak? Nah aku tanya nih, tegak penegasannya. Halo, dulu, bro. Anda Itu aja kesembahannya tidak Penyaliban karya Tuhan atau karya orang-orang Romawi? Beriman, realistis kami apa Anda? Anda aja tidak ada wujud sesembahannya, tapi Anda percaya. Kami aja ada wujudnya, udah pernah turun dari. Ya kalau misalnya ada wujud sesembahannya, apa bedanya kami dengan Zeus? Apa bedanya kami dengan penyembah-penyembah Mitra? Apa bedanya kami dengan penyembah-penyembah Dagon? Apa bedanya? Anda aja sesembahannya tidak tahu gimana. Apa wujudnya. bedanya? Mereka semua Tuhannya kelihatan. Anda aja percaya.
Kami aja udah Iya, kalau jelas-jelas misalnya ada kelihatan yang- wujudnya, apa kami- bedanya dengan penyembah-penyembah Zeus, penyembah-penyembah Mitra, penyembah-penyembah Dagon? Apa bedanya? Seperti apa? Anda aja percaya. Kita aja ada realistis. Yesus pernah turun ke dunia ini. Iya, kenapa? Karena satu-satunya Tuhan yang tidak ada bentuk berhala dan juga bentuk wujudnya yang berbeda-beda itu hanya Islam. Agama-agama lain seperti agama Yunani, agama Romawi, agama Celtic, agama Kristen, semua Tuhannya turun ke bumi dan ada bentuk berhalanya. Sekarang kau percaya nggak Allah Itu yang perlu pencipta langit dipahami. dan bumi? Kau percaya nggak? Percaya kan? Apa? Kau percaya nggak Allah yang pencipta langit Iya, ini percaya, ada? percaya. Cuma kalau Tuhan Oke. menjadi manusia untuk menebus dosa, itu yang perlu kita kritisi bersama-sama gitu. Sekarang menebus dosanya kalau misalnya dia bunuh diri sendiri tanpa bantuan orang lain, itu pas dengan yang kalian narasikan. Tapi kalau ternyata ada orang Romawi yang membantu matinya Tuhan, maka ini Tuhannya sendiri yang menjadi orang Romawi. Itu sepakat nggak kalian? Jadi keimanan kami lebih realistis, bro. Yesus pernah ada di dunia ini. Sementara kalian sesembahan. Dijawab. 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 Kita tuh abstrak. Kami yang lebih realistis beriman. Mana sih Anda? Anda sesembahannya seperti apa? Berkumis putih? Ya kalau realistis, mukanya Yesus, ya nggak bisa dong. Kalau Tuhannya bentuknya manusia, ngapain ada Islam? Ngapain? Udah aja Yunani, agamanya orang-orang Yunani aja terusin di Indonesia, kan gitu. Makanya orang Kristen itu Iya nggak? tidak Toh kalau kita lihat-lihat dari patung-patung